Hanli terdiam menanggapi kata-kata pria terpelajar itu, dan ekspresinya terus berubah saat dia mempertimbangkan pilihannya. Kedua kultivator jalan benar diam-diam melirik satu sama lain sebelum dengan waspada melihat Hanli. Hanli tersenyum dan dengan tenang berkata, "Baiklah, karena aku nggak punya urusan mendesak, aku akan menemani kalian berdua." Ekspresi kedua pria itu segera menjadi santai. Jejak kepuasan muncul di wajah pria terpelajar itu. Tapi saat dia mau mengatakan sesuatu, Hanli tiba-tiba menyerang. Tangan kanannya menembakkan 6 garis cahaya biru ke arah pria kekar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya, memanggil rantai tembaga 5 warna di telapak tangannya. Itu mulai mengeluarkan dengungan teredam. "Kamu berani menyerang?" Pria terpelajar itu dengan cepat bereaksi. Dia segera meludahkan harta sihir persegi selebar beberapa inci. Itu datar dan hitam pekat, tampak seperti semacam batu tinta. Pria kekar juga dengan cepat bergerak dan melepaskan cap giok putih yang bersinar dengan cahaya putih. Harta karun sihir itu segera membesar beberapa kali saat bertemu dengan 6 garis cahaya biru. Saat pria terpelajar itu melihat pita tembaga di tangan Hanli, dia berteriak memperingatkan temannya. "Hati-hati dengan pita tembaga." Pria besar itu nggak dapat memberikan tanggapan. 6 garis cahaya biru telah melepaskan cincin bening sebelum terbagi menjadi 12 cahaya pedang yang identik. 6 dari 12 cahaya kemudian tiba-tiba bergabung menjadi pedang besar dan dengan keras menebas stempel giok putih. 6 garis cahaya pedang lainnya kemudian berubah arah dan dengan cepat mengarah ke samping. Pria besar itu sangat terkejut. Tanpa waktu untuk berpikir, dia buru-buru membentuk gerakan mantra. Semburan cahaya biru dengan karakter jimat yang hidup yang terkandung di dalamnya berkembang di sekitarnya. Perkembangan cahaya biru meluas dan membentuk penghalang cahaya biru di sekitar pria besar itu. Pria besar itu bermaksud untuk secara langsung menerima serangan pedang bambu awan milik Hanli. Melihat apa yang terjadi, pria terpelajar tentunya nggak tinggal diam. Dia buru-buru menunjuk ke batu tinta yang mengambang di depannya. Itu dengan cepat berputar dan mengeluarkan kabut hitam. Dalam sedetik, kabut sudah mencapai rentang 10 meter, membanjiri lingkungan di dekatnya dengan bau tinta. Kemudian tanpa ragu-ragu, pria terpelajar itu melemparkan segel mantra, menyebabkan kabut hitam dengan cepat menjadi 30 burung hitam pekat yang masing-masing panjangnya sekitar setengah kaki. Kemudian dengan teriakan mengerikan, mereka menembak ke arah Hanli dalam sekejap. Hanli menutup mata terhadap serangan itu, dan pita tembaga miliknya bergoyang beberapa kali sebelum menghilang dengan kilatan cahaya. Kemudian dengan membalikkan tangannya, dia memanggil keranjang bunga kuno. Melihat bahwa Hanli sama sekali nggak peduli dengan serangannya, pria terpelajar itu bersuka cita. Batu tinta yang membingungkan miliknya dibuat dari metode pemurnian kuno. Hanya melalui keberuntungan dan usaha yang luar biasa, barulah dia bisa berhasil menciptakannya. Dia hampir menghabiskan separuh hidupnya untuk menabung, tapi dia nggak menyesal. Sejak dia memperoleh batu tinta yang membingungkan, dia jarang bertemu dengan seorang kultivator dengan kelas yang sama yang dapat menimbulkan ancaman baginya. Bahkan kultivator formasi inti menengah merasa itu merepotkan. Selama kultivasi target nggak jauh lebih unggul dari miliknya, mereka akan segera terjebak dalam ilusi yang tak terhindarkan setelah diselimuti oleh kabut tinta. Pria terpelajar itu mencibir saat burung-burung itu melesat ke arah Hanli. Dia mencengkram tangannya dengan segel mantra, berniat untuk memerintahkan burungnya pecah. Tetapi pada saat yang sama, dia tiba-tiba mendengar dengungan rendah di samping telinganya. Tungkai dan lehernya tiba-tiba diikat dengan pita tembaga. Ketika pita itu mengencang, baik gerakan maupun kekuatan sihirnya benar-benar tertahan. Pria terpelajar merasa ketakutan. Dia telah mewaspadai pita tembaga yang telah menghilang, tetapi nggak ada peringatan sedikit pun sebelum mereka menempel di tubuhnya. Situasi ini jauh di luar dugaannya yang paling liar. Pada saat itu, pria terpelajar dengan bingung memikirkan bagaimana caranya untuk melarikan diri. Di sisi lain pertempuran, cahaya biru dan ki putih terjalin satu sama lain saat pedang biru besar dan cap besar bertabrakan dengan ledakan. Ki putih cemerlang mampu dengan mudah membanjiri cahaya biru, menyebabkan pedang besar hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh.
Pada saat yang sama, 6 garis cahaya biru lainnya telah tiba di penghalang karakter jimat yang aneh. Ledakan redam terdengar saat 6 garis cahaya biru bertabrakan dengan penghalang biru. Meskipun penghalang biru berkedip saat terjadi benturan, itu masih bisa bertahan. Hani merasa sedikit terkejut dengan itu. Tampaknya, tanpa petir penakluk iblis, pedang bambu awan miliknya agak kurang kuat karena dia baru sebentar menempanya. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, burung hitam tiba di hadapannya. Meskipun mereka nggak mendapat dukungan kekuatan sihir dari pria terpelajar itu, harta sihir batu tinta masih terkait dengan indera spiritualnya. Serangan mereka nggak berkurang sedikit pun. Hani dengan dingin mendengus, dan keranjang bunga mekar dengan cahaya. Cahaya membesar dan menyelimuti semua burung tanpa kecuali. Pria terpelajar itu memucat dan berteriak tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak harta kuno? Sudah sangat beruntung bagi seorang kultivator biasa untuk memiliki satu harta kuno. Bagaimanapun, sebagian besar harta kuno jatuh ke tangan para kultivator jiwa baru lahir setiap kali mereka muncul, menjadikannya sangat sulit bagi para kultivator formasi inti untuk memiliki harta kuno walaupun satu. Namun, Hani sama sekali nggak tertarik untuk menjawab. Dia membuang keranjang bunga. Keranjang bunga itu kemudian bertabrakan dengan balok cap besar dan membungkusnya dengan cahayanya. Meskipun balok cap itu berjuang keras untuk melarikan diri, itu nggak berhasil. Setelah itu, Hanli kemudian menjentikan jarinya dengan kejam menembakkan 10 garis pedang biru Ki ke arah pria terpelajar itu. Tidak. Pria terpelajar itu hanya bisa berteriak ketakutan sebelum tubuhnya bergoyang karena hantaman pedang Ki. Dengan tubuhnya tercabik-cabik, hidupnya dengan cepat memudar. Kemudian dengan sebuah gerakan, pita 5 elemen menghilang dengan kilau sebelum muncul kembali ke tangan Hanli. Tatapan Hanli dengan dingin beralih ke samping. Dengan kepala berkeringat, pria besar itu mencengkram gerakan mantra dalam upaya untuk mendapatkan kembali capnya. Saat 6 pedang biru terus menghantam penghalang jimat birunya. Tentu saja usahanya sia-sia. Pikiran pria besar itu terguncang setelah melihat betapa mudahnya temannya ditangani. Ketika dia melihat perhatian Hani beralih padanya, dia merasa tubuhnya kedinginan. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba terbang sebagai seberkas cahaya biru, meninggalkan harta sihir yang terhubung dengan jiwanya dalam sebuah langkah yang menentukan. Hani menyipitkan matanya, dan pita tembaganya menghilang dari pandangan sekali lagi. Sesaat kemudian, mereka muncul di atas kepala pria yang melarikan diri itu. Pria besar itu nggak bisa mempercayai matanya saat 5 pita tembaga mengunci tubuhnya, melewati penghalang birunya seolah nggak ada apa-apa di sana. Pada saat yang sama, cahaya biru yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang saat dia jatuh dari langit dengan deras. Kilatan dingin melintas dari mata Hanli. Garis cahaya biru jatuh dari langit dan melilit pria besar itu beberapa kali, memotongnya menjadi beberapa bagian. Kedua kultivator koalisi Starfall telah dibunuh oleh tangan Hanli. Hanli dengan santai mengambil kantong penyimpanan mereka dan memeriksanya dengan indera spiritualnya sejenak sebelum dengan tenang menyimpannya. Begitu juga dengan harta karun sihir stempel dan batu tinta tanpa master. Dengan tangan di belakang punggungnya, Hanli kemudian menundukkan kepalanya ke arah laut dan berkata, "Sesama Taois diam-diam telah menonton selama beberapa waktu. Bagaimana kalau Anda keluar untuk menghirup udara segar?" Meskipun suaranya nggak terlalu keras, itu bisa terdengar jelas dari jarak 1 kilometer. Angin laut bertiup melewati Hanli sebelum daerah itu kembali sunyi sekali lagi. Hanli menghela nafas saat melihat itu. Dengan ekspresi cemberut, dia berkata dengan nada kesal, "Haruskah aku menyeret dirimu keluar dari laut?" Karena Hani telah menemukan tempat persembunyiannya, orang yang tersembunyi itu mau nggak mau dengan gugup berkata, "Sesama Taois, tolong tunggu, saya keluar sekarang." Hani merasa agak heran mendengar suara orang itu. Laut di bawahnya beriak dan bersinar dengan cahaya putih sebelum menampakkan seorang kultivator yang perlahan terbang keluar dari laut. Pendatang baru itu mengenakan pakaian putih istana bintang, memiliki rambut panjang dan memiliki ikat kepala hijau zamrud yang disematkan batu giok.
Setelah bisa melihat dengan jelas penampilan orang itu, Hanli mengungkapkan sedikit keheranan. Orang itu memiliki kulit putih tanpa cacat, alis tebal berwarna gelap, bibir merah halus, mata runcing, dan hidung tipis. Kultivator Istana Bintang gak diragukan lagi cantik, tetapi yang mengejutkan Hanli adalah dia nggak tahu apakah orang itu pria atau wanita. Jika orang ini adalah seorang wanita, bisa dikatakan bahwa mulutnya membentuk senyuman alami, dan bahwa setiap gerakannya membawa jejak kepercayaan diri dan kemudahan. Jika seseorang mengatakan orang itu laki-laki, maka bisa dikatakan bahwa penampilan cantiknya memiliki pesona yang gak bisa disembunyikan, yang terbukti sangat menarik bagi pria. Meskipun saya nggak tahu nama Anda yang terhormat, saya berterima kasih atas penyelamatan Anda. Saya adalah penegak urusan luar Istana Bintang Ling Yuling. Meskipun suara orang itu menyenangkan, namun nadanya netral. Ini menyebabkan Hanli mengerutkan kening dan merasa khawatir. Orang ini mengingatkannya pada Tuan Muda Tian dari Sekte Ikatan Harmonis dari Jalan Iblis wilayah Selatan Surgawi. Tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia merasa bahwa mereka sama sekali berbeda. Sementara Tuan Muda Tian mungkin sangat cantik, tingkah laku dan suaranya jelas seperti laki-laki. Adapun Ling Yuling ini, meskipun tindakannya adalah seorang pria, dia memiliki aura wanita yang tak terlukiskan. Selain itu, dengan daya tarik yang dalam suaranya, semakin sulit untuk membedakannya sebagai pria atau wanita. Saya Hanli, tindakan saya sebelumnya hanya membutuhkan sedikit usaha. Jika mereka nggak memaksa saya nggak akan menyerang mereka. Meskipun dia masih merasa kaget, dia tidak mengungkapkan sedikit pun di wajahnya. Terlepas dari itu, aku masih sangat berterima kasih padamu. Ling Yuling tersenyum manis dengan santai menghasilkan pesona genit. Hanli merasakan jantungnya bergetar dingin. Karena dia masih nggak tahu apakah dia pria atau wanita, dia hanya bisa menutup mata terhadap kecantikan Ling Yuling. Ling Yuling mengembalikan senyumnya dengan mata berkedip-kedip berpikir. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Apakah alasan mengapa rekan Taois terburu-buru? Karena Anda ingin pergi ke kota Bintang Surgawi. Kota seharusnya sudah dikunci dan akan sangat sulit untuk dimasuki. Jika rekan Taois bersedia, saya akan dengan senang hati membawa Anda ke kota sebagai kompensasi atas penyelamatan Anda." Ketika Ling Yuling mengatakan ini, Hanli merasa agak terkejut. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa dia telah menunjukkan kurangnya hubungannya dengan koalisi Star Wars ketika dia membunuh dua kultivator mereka. Karena itu, Ling Yuling mengambil inisiatif untuk memberinya tawaran yang gak bisa dia tolak. Hanli perlahan menjawab dengan ekspresi cerah. "Gua kediaman saya didirikan di kota Bintang Surgawi, dan saya terburu-buru untuk kembali karenanya. Saya harus berterima kasih kepada rekan Taois Ling atas masalah ini. Kalau tidak, saya mungkin gak akan bisa memasuki kota." Ling Yuling tersenyum cerah, menanggapi dengan mata cerah dan menggoda. "Kamu terlalu baik, karena rekan Taois dapat membunuh keduanya tanpa ragu-ragu. Anda tentu nggak memerlukan identifikasi apapun untuk memasuki kota. Istana Bintang kami menyambut Anda. Namun, keduanya bukanlah satu-satunya kultivator yang mengejarku, juga bukan yang terkuat. Sebaiknya kita bergegas dalam perjalanan." Hanli tetap diam dan mengangguk sebagai jawaban. Keduanya kemudian terbang menuju kota Bintang Surgawi sebagai seberkas cahaya. Sepanjang jalan, Hanli dengan penasaran memeriksa Ling Yuling. Tapi karena pakaian putih Ling Yuling sedikit longgar, Hanli nggak dapat melihat karakteristik wanita atau pria dari luar. Setelah diperiksa dari dekat, dia menemukan bahwa Ling Yuling nggak memiliki tonjolan dari tenggorokannya. Namun, ini nggak cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita. Sepengetahuannya, ada beberapa seni kultivasi aneh yang membalikan yin dan yang seseorang mengubah bagian dari ciri-ciri jenis kelamin seseorang. Orang ini nggak akan mengembangkan teknik seperti itu kan? Anehnya, Hanli berpikir. Setelah memperhatikan tatapan Hanli, orang cantik itu dengan menawan tersenyum ke arah Hanli, menyebabkan dia memalingkan muka karena malu. Sesama Taois memiliki dua harta kuno.
dan tampaknya disukai oleh surga. Meskipun saya beruntung melihat banyak harta ajaib, saya belum pernah melihat yang memiliki kemampuan seperti pita tembaga Anda. Saya ingin tahu dari mana asal mereka. Saat Ling Yuling terbang dalam seberkas cahaya, dia dengan santai menyebutkan harta kuno Hanli untuk beberapa alasan. Hanli menjawab dengan samar, "Bukan apa-apa, saya hanya memiliki lebih banyak kesempatan daripada kultivator biasa. Gak mungkin dia dengan mudah mengungkapkan kebenaran. Hehe. Tapi rekan Taois membunuh 2 kultivator kelas yang sama sendirian. Dan gak mungkin Anda adalah karakter yang biasa. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Bintang kami? Saya bisa memberi Anda rekomendasi." Melihat bahwa Hanli gak ingin menjawab, dia gak mendorong masalah dan dengan santai mengubah topik pembicaraan untuk merekrutnya. Ketika Hanli mendengar ini, dia nggak bisa menahan cemberut. Ling Yuling ini cukup sulit untuk ditangani. Mereka belum tiba di kota, dan dia sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan serius. Setiap kultivator yang bergabung dengan Istana Bintang sekarang akan menjadi umpan meriam. Tetapi jika dia menolak, apakah dia masih akan diberikan akses ke kota? Kata-katanya sendiri akan menjeratnya. Setelah beberapa saat berpikir, Hanli menghela nafas dan berbicara dengan hati-hati. "Meskipun aku telah memandang ke Istana Bintang untuk beberapa waktu, Sekte Suara Indah telah memperlakukanku dengan sangat baik. Saya khawatir saya nggak bisa meninggalkan posisi saya sebagai tetua tamu di Sekte Suara Indah. Saya benar-benar minta maaf." Hanli tanpa malu-malu menggunakan Sekte Suara Indah sebagai alasan untuk menolak. "Tidak masalah, saya merasa sangat kagum terhadap kesetiaan luar biasa Taoisan. Namun Istana Bintang kami akan selalu bersedia menyambut individu seperti Anda ke dalam barisan kami." Ling Yuling nggak mengungkapkan ketidakpuasan apapun atas penolakan bijaksana Hanli. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan mulai mengobrol dengan Hanli tentang beberapa rumor tersembunyi dan cerita menarik dari Laut Bintang tersebar. Dia dengan bijaksana menghindari penyebutan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Istana Bintang dan koalisi Starfall. Hanli cukup senang dengan perubahan cepat sikap Ling Yuling, memberinya waktu untuk bersantai. Saat mereka mengobrol santai dalam perjalanan, mereka akhirnya melihat kota bintang surgawi dan bersuka cita. Tetapi sebelum mereka berhasil mendekati pulau itu, regu yang terdiri dari 5 kultivator muncul di hadapan mereka entah dari mana. Pemimpin mereka adalah seorang kultivator formasi inti paruh baya berwajah pucat. 4 kultivator lainnya semuanya ada pada tahap pembangunan fondasi. "Kami menghormati penegak Ling." Setelah mengenali Ling Yuling, 4 kultivator pembangunan fondasi terbang ke depan dan memberi hormat dengan hormat. Tampaknya Ling Yuling ini memiliki reputasi yang cukup di Istana Bintang. Kultivator berwajah pucat itu mengungkapkan kejutan yang menyenangkan dan bertanya, "Junior Ling, kamu baik-baik saja? Saya cukup khawatir setelah mendengar bahwa Pulau Cerah Selatan telah disergap. Siapakah rekan Taois ini?" Kultivator berwajah pucat itu kemudian mengalihkan pandangannya pada Hanli dan dengan curiga memeriksanya. Ling Yuling berbicara dengan ekspresi tenang. "Saya dikejar oleh 2 kultivator koalisi Starfall di sepanjang jalan. Tapi untungnya, rekan Han datang untuk menyelamatkan saya. Karena kediaman gua rekan Han didirikan di kota bintang surgawi, saya telah membawanya kembali ke sini. Seharusnya nggak ada masalah dalam mengizinkan rekan Han masuk ke kota. Nggak tahu apakah itu karena kelelahan terburu-buru ke kota atau luka dalam." Hanli melihat wajah Ling Yuling menjadi agak pucat, menyebabkan dia tampak agak rapuh. Karena dia adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa Junior Ling, ini nggak akan menjadi masalah sama sekali. "Junior Ling, apakah kamu terluka?" Ketika Hanli melihat ekspresi sangat prihatin dari kultivator berwajah pucat itu, hatinya tergerak. Ini bukan apa-apa. Meskipun mereka memukul saya dengan harta ajaib, saya memiliki perlindungan dari rantai aroma surgawi saya. Dan saya nggak menderita banyak kerusakan. Wajah cantik Ling Yuling sedikit memerah, tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria berwajah pucat itu mengambil botol kecil dari tubuhnya, dan dengan sopan memberikannya kepadanya. "Saya memiliki pil roh surga yang disempurnakan dari formula rahasia. Junior Ling, ambillah."
dan cegah kerusakan permanen pada energi vital Anda. Ketika Ling Yuling melihat ini, ekspresinya tenggelam, seolah-olah dia akan marah. Tapi dia segera memikirkan sesuatu dan malah tersenyum dengan mata penuh gairah berkata, "Kalau begitu, junior harus berterima kasih kepada senior untuk obatnya. Pertama-tama, saya harus menuju ke istana dan melaporkan apa yang terjadi di Pulau Cerah Selatan. Saya khawatir saya harus meminta senior untuk membantu rekan Han ke kota. Karena dia adalah penyelamatku, senior harus memperlakukannya dengan baik." Ling Yuling kemudian tersenyum, mengambil botol itu dengan tangan ramping dan tanpa celahnya dengan sikap yang sangat anggun. Pada saat itu, tampaknya dia nggak diragukan lagi adalah seorang wanita. Kultivator berwajah pucat itu mengungkapkan kegembiraan, seolah-olah dia merasa terhormat mendengar kata-kata menyenangkan Ling Yuling. Itu bukan masalah, karena tetua Wang sedang bertugas. Dia nggak akan mempersulit junior. Dia kemudian menampar dadanya dan berjanji, "Tolong jangan ragu untuk meninggalkan rekan Han bersamaku." Ketika Han Li melihat ini, ekspresi aneh berkedip dari matanya. Apakah orang ini wanita atau bukan? Mengapa lagi pria berwajah pucat itu tampak begitu tergila-gila dengan Ling Yuling? Hati Han Li bergejolak hebat. Untuk waktu yang lama, kultivator berwajah pucat itu menatap ke arah Ling Yuling terbang. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Han Li dan dengan tenang berkata, "Meskipun rekan Taois membantu junior Ling, masih ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Anda. Karena ini adalah masa-masa sulit. Saya berharap rekan Taois akan bekerja sama." Han Li dengan tenang menjawab, "Jika sesama Taois memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya." Kultivator berwajah pucat itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus, pertama, beritahu saya identitas Anda. Saya akan memastikannya apakah itu benar atau tidak." Han Li tersenyum mendengar ini. "Saya seorang tetua dari Sekte Suara Indah. Ini adalah rencana saya. Dan ini adalah medali kontrol pembatasan untuk kediaman gua saya di kota. Saya yakin para Taois akan tahu apakah itu asli atau palsu. Sekte Suara Indah, coba lihatlah. Apakah Sekte Suara Indah memiliki seorang tetua bernama Han?" Kultivator berwajah pucat itu secara belak-belakan mengambil kedua medali tersebut dan memberi perintah kepada orang-orang di belakangnya tanpa menoleh. Iya, ketika kultivator wanita cantik mendengarnya, dia buru-buru mengobrak-ngabrik kantong penyimpanannya sebelum mengeluarkan slip giok dan membenamkan indera spiritualnya di dalamnya. Setelah itu, dia melirik Han Li beberapa kali sebelum berbicara dengan nada hormat. "Penegak Shao, Sekte Suara Indah memang memiliki seorang tetua bernama Han Li, dan penampilannya persis sama seperti yang tercatat." Ketika kultivator berwajah pucat mendengar ini, dia tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. "Oh, kedua medali ini juga asli. Sepertinya nggak ada masalah dengan identitas Anda." Kultivator berwajah pucat itu melemparkan medali kembali ke Han Li. "Baiklah, kalian berempat lanjutkan patroli. Saya akan membawa rekan Taois ini ke kota." 4 orang di belakangnya segera melakukan perintahnya. Setelah itu, kultivator berwajah pucat tanpa kata-kata memanggil Han Li dan terbang menuju kota bintang. Han Li terbang mendekatinya sebagai seberkas cahaya biru. Gak lama kemudian, kultivator berwajah pucat itu membawa Han Li ke tembok tinggi kota sebelum terbang menuju gerbang kota. Meskipun gak ada interogasi lebih lanjut, Han Li melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya, menemukan setidaknya 6 kultivator tersembunyi di sepanjang jalan. Meskipun mereka sebagian besar adalah kultivator pembangunan fondasi, ada 2 kultivator formasi inti yang tetap tak terlihat. Meski wajahnya tetap tenang, hatinya bergetar. Tampaknya serangan di Pulau Cerah Selatan telah mendorong kota bintang surgawi untuk meningkatkan keamanan seperti yang dia harapkan. Jika dia nggak diberi rujukan, dia khawatir itu nggak akan mudah untuk memasuki kota. Gerbang kota tampak sangat terpencil. Terlepas dari puluhan kultivator berpakaian putih yang berjaga di luarnya, nggak ada orang lain yang hadir. Selain itu, saat Han Li semakin dekat ke kota, dia menemukan bahwa dinding dan gerbang bersinar dengan cahaya putih samar, seolah-olah berada di bawah pengaruh pembatasan.
Setelah kultivator berwajah pucat itu mendarat di gerbang, dia langsung menuju ke arah seorang lelaki tua yang sedang berbaring di kursi bambu. Dia memiliki janggut pendek dan kumis di seluruh wajahnya. Dia memberi hormat pada orang tua itu dan berbicara dengan nada hormat. "Penegak Yu, ini adalah tetuahan dari Sekte Suara Indah. Saya sudah memeriksa identitas dan medali perintahnya, dan saya nggak menemukan masalah. Saya harus merepotkan penegak Yu untuk menjelaskan prosedur memasuki kota. Saya nggak bisa tinggal lebih lama, karena saya harus terus berpatroli." Tatapan Hali jatuh ke orang tua itu, dan dia segera mengangkat kewaspadaannya. Nggak heran jika kultivator berwajah pucat itu begitu sopan kepadanya. Dia adalah seorang kultivator formasi inti tengah. Orang tua itu perlahan membuka matanya, seolah-olah dia masih setengah tertidur. Sekte Suara Indah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia agak enggan menambahkan, "Itu benar, dan dia juga telah membantu Junior Ling." Kilatan dingin berkedip di mata lelaki tua itu. Samar-samar mengungkapkan energi bersemangat sebelum segera menghilang. Kemudian dengan nada suara yang gak berdaya, dia dengan malas berkata, "Oh, itu aneh. Baiklah, saya mengerti. Rekan Zhao bisa kembali." Kultivator berwajah pucat itu sepertinya nggak mempermasalahkan tingkah laku orang tua itu, dan memberi hormat padanya sebelum terbang, nggak memperhatikan Hanli sedikit pun. Hanli dengan tenang berdiri di tempat dan diam-diam menatap lelaki tua itu. "Saya telah melihat peri ungu dari Sekte Suara Indah berkali-kali sebelumnya. Dia benar-benar cantik. Saya pernah mendengar tentang Anda, tetua Sekte Suara Indah. Tetapi sayangnya, saya nggak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda sebelumnya. Tampaknya dari penampilan awet muda Anda juga mengembangkan teknik yang menghentikan penuaan penampilan Anda. Seperti rekan Ling kita. Sepengetahuan saya, teknik kultivasi ini semuanya bersifat yin yang ekstrim. Ada sedikit manfaat jika seorang pria mengkultivasikannya." Dengan tenang, Hanli bertanya, "Apakah kata-katamu berarti bahwa Taoist Ling adalah seorang laki-laki?" "Adapun penampilan saya, itu adalah hasil dari pil pengaturan wajah yang saya konsumsi sejak lama, bukan teknik kultivasi." Orang tua itu tertawa kecil sebelum berbicara dengan kecepatan yang sangat rendah. "Bahkan Istana Bintang kita nggak yakin apakah rekan Ling adalah laki-laki atau perempuan, apalagi aku. Namun nggak diragukan lagi bahwa dia mengembangkan teknik yang menghentikan penampilannya. Haha, sepertinya keberuntungan rekan Han cukup baik untuk mendapatkan kesempatan mengkonsumsi pil obat langka." Orang tua itu melanjutkan, "Baiklah, saya nggak akan memikirkan masalah ini, karena identitas Anda telah diperiksa. Lelaki tua ini nggak akan repot-repot, namun keadaan sedang dalam keadaan nggak biasa. Peraturannya juga akan demikian. Rekan Taoist, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan." Hanli mengangkat alisnya dan tetap diam. Ekspresi lelaki tua itu menjadi cemberut, dan dia berkata dengan nada dingin, "Saat ini, rekan Taoist memiliki dua pilihan. Anda dapat bergabung dengan Istana Bintang untuk sementara waktu, dan bersedia membantu kami dalam pertarungan. Jika Anda setuju, Anda bisa bergerak bebas di dalam kota. Dan setiap kali Anda menjalankan misi apapun, Anda akan mendapatkan banyak hadiah. Nggak mungkin kami membiarkan upaya siapapun sia-sia. Jika Anda nggak mau bertempur dalam perang dan ingin tinggal diam di kota, kami nggak akan memaksa Anda untuk berperang. Tetapi karena kota saat ini sedang dalam keadaan darurat militer, nggak ada yang diizinkan untuk meninggalkan kediaman mereka dengan santai, kecuali selama waktu yang ditentukan. Pasukan penegakan hukum kami di kota akan membunuh siapa saja yang tidak mengikuti peraturan ini. Rekan Taoist Han sekarang bisa memberitahu pilihannya." Ekspresi aneh berkedip dari mata Hanli untuk sesaat. Dia diam-diam tenggelam dalam perenungan. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia nggak mendesak Hanli. Dia hanya menyipitkan matanya, menunjukkan ekspresi yang sedikit juling. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Hanli dengan sungguh-sungguh bertanya, "Setelah saya memasuki kota, apakah saya dapat menggunakan formasi transportasi laut bintang luar?"
Awalnya, itu akan baik-baik saja selama kamu membayar biaya batu roh. Namun, itu nggak akan dilakukan lagi. Jika Anda ingin pergi ke Laut Bintang luar, Anda harus melakukan sesuatu untuk kami. Orang tua itu nggak tampak terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi pertanyaan Hanli. Meskipun Hanli sudah menebak apa itu, dia masih mengerutkan kening dan bertanya, "Apa itu?" Orang tua itu tersenyum tipis dan dengan ringan berkata, "Ini cukup sederhana. Segera setelah pertempuran dimulai, Anda akan mendapatkan tugas dari Istana Bintang untuk melenyapkan kultivator koalisi Starfall dengan peringkat yang sama dengan kultivasi seperti Anda." Senyumnya tampak seperti seringai. Mendengar ini, Hani tertawa getir di benaknya. Tampaknya eselon atas Istana Bintang bermaksud memaksa para kultivator yang ingin meninggalkan kota. Bahkan jika Istana Bintang gak dapat mengendalikan mereka, mereka akan diminta untuk menumpahkan darah para kultivator koalisi Starfall. Di satu sisi, itu akan melemahkan kekuatan koalisi Starfall. Di sisi lain, itu akan mencegah para kultivator itu untuk bergabung dengan musuh. Dengan menggunakan satu nafas, Hanli dengan cepat berkata, "Aku telah membunuh para kultivator peringkat yang sama dalam perjalanan kembali dengan Rekanding. Apakah itu dihitung?" "Kamu sudah membunuh satu." Orang tua itu tampak sangat terharu. "Itu benar." Hani menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Sayangnya, itu nggak dihitung. Itu harus terjadi setelah pertempuran dimulai. Nggak ada gunanya jika Anda membunuh salah satu dari mereka sebelumnya." Hani mengelus dagunya dan bertanya dengan termenung, "Kapan rekan Taois memperhitungkan bahwa pertempuran akan pecah?" Orang tua itu sedikit terkejut dengan pertanyaan Hanli dan melihat lagi pada Hanli sebelum dengan tenang menjawab, "Menurut perkiraan saya, seharusnya beberapa hari ke depan. Koalisi Starfall nggak berencana menyerang pulau bagian dalam, tetapi bertujuan untuk mengambil alih kota bintang surgawi dalam penyergapan dalam waktu secepat mungkin." Tanpa pertimbangan lebih lanjut, Hani dengan tenang berkata, "Saya akan mendaftar. Saya akan ingin menggunakan formasi transportasi laut bintang luar setelah saya membunuh seorang kultivator dengan pangkat yang sama." Orang tua itu menepuk tubuhnya sebelum mengeluarkan cincin kuning yang berkilauan. Dia kemudian dengan acuh tak acuh menyerahkannya kepada Hanli dan berkata, "Bagus, pakai cincin ini. Ini mewakili Anda untuk saat ini. Anda akan menjadi anggota Istana Bintang. Saat pertempuran tiba, cincin itu akan memberi Anda tugas.